membakar itu bukan hal yang paling mudah. Yang di Kalsel. Hadirin silakan duduk. Saya rasa kita semuanya yang di sini ingat kebakaran tahun 2015. Betul-betul kita pontang-panting saat itu semuanya. Tetapi karena api betul-betul sudah menjalar, sudah membesar, ya segala cara yang kita lakukan menjadi sia-sia karena sudah terlanjur terbakar. Oleh sebab itu kita semuanya harus antisipasi jangan sampai peristiwa kebakaran 2015 itu terulang kembali. Dan kita patut bersyukur tadi seperti disampaikan oleh Menko Polhukam 2016 turun sampai 83%, dan kita harapkan tahun 2017 ini juga mengalami penurunan lagi. Dan kita tahu semuanya dampak dari adanya kebakaran hutan, tidak hanya urusan masalah ekonomi. 2015 kita mengalami kerugian, kalau dihitung-hitung, ekonom menghitung dampak karena urusan pembatalan penerbangan, dampak karena perkantoran yang libur, dampak karena aktivitas ekonomi yang berhenti, mencapai angka yang tidak sedikit, 220 kurang lebih triliun, sebuah angka yang sangat besar sekali. Sekali lagi, penetapan siaga darurat sejak dini, terutama pada daerah-daerah rawan kebakaran hutan dan lahan, harus segera dikeluarkan, dan perkuat sistem deteksi dini di daerah-daerah yang rawan kebakaran, terutama di Provinsi Riau, Kalbar, Kaltim, Kalteng, Papua. Dan sekali lagi, semua unsur harus aktif melakukan pengecekan langsung di lapangan, jangan memantau dari kantor, dari belakang meja. Dan apa yang saya sampaikan 2015, 2016 masih berlaku. Pak perlu saya ingatkan, saya kira sudah pada ngerti, jadi enggak saya sampaikan lagi. Janjiannya tetap, tetapi saya perlu mengingatkan juga pada Panglima TNI, pada Kapolri, yang kebakarannya tidak ada juga tolong diberikan rewardnya. Tapi yang kebakaran juga enggak usah ragu punishment-nya. Nah, janjiannya masih tetap. Kemudian penyiapan kanal blocking, skat kanal, yang jumlahnya sudah banyak. Tahun yang lalu 2016 ada 11.000 kurang lebih unit, tetapi ini masih kurang, dan ini akan dikerjakan terus oleh PU, oleh Badan Restorasi Gambut, oleh Kementerian Kehutanan, oleh ini yang saya lupa, jangan lupa perusahaan swasta yang menjadi pemilik lahan hutan itu harus bertanggung jawab juga untuk membangun kanal-kanal blocking. Kemudian sumur bor, jumlahnya masih
sedikit di 2016, tapi di 2017 akan dikerjakan, akan dibangun sebanyak-banyaknya. Sekali lagi ini juga perusahaan swasta sebagai pemilik ini juga harus bertanggung jawab membangun sumur-sumur seperti yang kita inginkan. Sehingga setiap kebakaran segera dan cepat bisa diantisipasi, bisa dipadamkan. Yang kedua, dengan aktivasi posko pengendalian kebakaran. Meskipun posko itu tidak harus berupa sebuah bangunan, tetapi kita ingin agar ada tempat, ada poskonya, baik di tingkat kecamatan dan syukur sampai ke tingkat desa. Di sini penting kita libatkan masyarakat sekitar dengan sistem patroli bersama dan peningkatan kapasitas, peningkatan kesadaran masyarakat betul-betul bisa kita kerjakan, mengingatkan masyarakat, mengedukasi masyarakat, memberikan pembelajaran-pembelajaran pentingnya mengantisipasi kebakaran. Yang ketiga, mengecek kesiapan, mengecek kesiagaan untuk melakukan operasi udara, patroli udara, hujan buatan, waterbombing, ini harus gerak cepat dari awal, sehingga begitu ada indikasi, begitu ada tanda-tanda muncul hotspot, segera putuskan apakah perlu itu rekayasa cuaca, apakah perlu itu waterbombing, segera putuskan dan segera cepat. Jangan menunggu api sudah besar. Kalau sudah besar sulit sudah. Percaya saya sudah. Lapangan kita semua sudah tahu, jadi kita enggak usah berbicara mengenai ini, hanya soal memutuskan, kecepatan bertindak. Begitu kita terlambat, sudah kan sangat sulit sekali untuk kita lakukan pemadamannya. Sehingga sekali lagi saya perlu ingatkan agar gerak cepat lebih awal ini betul-betul segera diputuskan apabila ada titik di mana api itu muncul. Yang keempat, ini yang berkaitan dengan aparat hukum, tegas dan selesaikan kasus-kasus kebakaran hutan yang ada. Saya ingatkan lagi, tidak boleh ada kompromi untuk hal-hal yang berkaitan dengan kebakaran hutan. Saya ingatkan juga kepada semua perusahaan swasta, betul-betul harus ngikut, kalau sudah diberi konsesi itu ya dipelihara, dirawat, diamankan arealnya. Sekali lagi, proses dengan tegas dan segera eksekusi ketika sudah ada keputusan hukum yang mengikat, supaya tidak ada lagi yang berani bertindak macam-macam. Saya kira tahun 2015, 2016 ada yang dicabut, ada yang dibekukan, ada yang diberi peringatan. Saya harapkan ini sudah tahun 2017 sudah enggak ada lagi peringatan-peringatan sudah. Kalau 2015 masih ada peringatan. Tahun ini enggak usah pakai peringatan. Bekukan ya bekukan, cabut ya cabut sudah. Yang kelima, terus perbaiki tata kelola lahan, terutama yang terkait dengan lahan masyarakat dan konsesi swasta. Saya perlu ingatkan bahwa diperlukan penanganan khusus terhadap lahan gambut agar pengelolaannya berkelanjutan sehingga memberikan manfaat bagi rakyat
sekitar dan terhindar dari kebakaran. Saya kira BRG, Badan Restorasi Gambut, sudah bergerak baik. Memang tahun ini mungkin sudah akan kelihatan masif, tahun kemarin baru pada posisi persiapan dan perencanaan. Tahun ini saya kira lapangannya akan mulai kelihatan, sehingga betul-betul pencegahan ini bisa kita lakukan sedini mungkin. Terakhir, saya mengharapkan agar perkuatan sinergi antara instansi di pusat, di pemerintah pusat, bersama TNI, Polri, dan pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pemerintah kota, betul-betul semuanya bekerjasama, bersinergi, sinergi dalam perencanaan untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan, sinergi dalam gerak cepat turun ke lapangan pada saat api masih dalam posisi kecil, dan dengan itu kita berharap di awal tahun ini betul-betul perencanaan gerak cepat kita bisa mencegah kebakaran hutan dan lahan itu tidak terjadi di tahun 2017. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Maka dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, saya buka Rakornas Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan 2017. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.